to get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada malam hari ini memasuki edisi ke-57. Susunan sesi pada malam hari ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Yang kedua adalah presentasi yang akan disampaikan oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti di tengah-tengah penjelasan dari pemateri, Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan, mohon ditulis di kolom chat. Nanti bagi penanya yang paling baik dan paling menarik, nanti saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp25.000 untuk 2 orang pemenang. Kemudian dilanjutkan dengan Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Ini ada unsur pendidikannya Bapak Ibu agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Ini cocok sekali dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Kemudian dilanjutkan dengan penutup. Pak Hino dan Bapak Ibu semuanya, hari ini 10 November ada 2 peristiwa penting. Yang pertama adalah Hari Pahlawan, dan yang kedua, khususnya di Kota Malang ini, genap 40 hari peristiwa tragedi Kanjuruhan. Saya mewakili manajemen, mewakili sponsor dari Everyday Laundry dan Coklat 5 Kostel, menyampaikan duka cita yang sangat mendalam. Kami berdoa agar doa arwah para korban diterima oleh Yang Maha Kuasa. Tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah meningkatkan omset melalui video marketing. Berdasarkan survei dari beberapa ahli, Pak Ino dan Bapak Ibu semuanya, di tahun 2023 ini konten tentang video ini sangat menarik dan sangat trennya meningkat tajam. Contohnya untuk video-video yang bentuknya mungkin nanti kita bahas ya, vertikal maupun yang horizontal. Tapi khususnya yang vertikal, contohnya untuk Reels, TikTok, YouTube Short, ini banyak yang banyak yang suka. Nah, pada malam hari ini saya mengundang Pak Hino Kertapati. Kalau nggak salah kemarin itu dapat sertifikasi digital marketing Pak ya. Nah ini kita akan bahas. Dulunya nih Pak Hino ini kalau nggak salah wartawan Arema TV Pak ya. Nah ini pematerinya ini hari ini jos banget ini. Kita kulik sama-sama tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Pak Hino Kertapati. Silakan Pak. Terfavorit nanti. Iya. Awardnya belum ada. Nanti nunggu dari pra-manajemen ada award. Semua pemateri di sini terfavorit Pak. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, saya Hino Kertapati. Mungkin nggak ngasih materi sih, lebih kita berbagi atau sharing ya, karena saya yakin Bapak Ibu di sini juga ilmunya juga luar biasa, dan tentu saya juga harus ngangsu cover dari Bapak Ibu yang ada di sini juga, yang pasti rata-rata sudah entrepreneur, pengusaha, ada yang juga udah coach dan lain sebagainya. Salam hormat dari saya. Mohon izin saya akan berbagi pengalaman. Kita akan saling berbagi pengalaman terkait dengan video, dan nanti disampaikan oleh Mas Pram tadi bahwa video ini memang sedang naik trennya, betul sekali. Sejak pandemi itu memang video itu naik signifikan. Jadi orang lagi malas-malasan di rumah, nggak boleh kemana-mana, akhirnya hiburannya juga lihat video dan lain sebagainya. Diawali dari YouTube, kemudian sekarang mengarah ke
video vertikal tadi yang di bawah 1 menit, ada TikTok, kemudian ada Reels, kemudian ada YouTube Short. Rupanya orang jenuh melihat video yang terlalu panjang gitu ya, sehingga mereka cari hiburan. Kalau mereka cari hiburan, mereka akan video vertikal. Tapi ini bukan berarti membuat YouTube itu menjadi ditinggal, karena orang-orang yang butuh sesuatu itu pasti ke YouTube. Butuh sesuatu. Ketika orang itu sudah butuh sesuatu, mereka pasti ke YouTube. Misalnya cari tutorial cara public speaking yang baik, itu mereka nggak akan cari TikTok. Mereka akan carinya di YouTube. Karena mereka butuh penjelasan panjang, mungkin konten-konten dari pra-manajemen yang sudah di-upload di YouTube, itu pasti akan dicari orang, karena mereka butuh tutorial ketika di YouTube. Beda dengan di TikTok, video-video vertikal pendek itu lebih ke arah hiburan. Nah, malam ini kita akan coba bedah sebenarnya konten marketing video seperti apa sih yang hari-hari ini bakal dilihat orang atau bisa bikin cuan usaha kita. Nah, untuk itu mohon izin saya akan share screen ya, Mas Bram. Silakan, Pak. Video konten di masa pasca pandemi, saya bilang masa pasca ya, karena kita memang meskipun sebenarnya belum selesai, tapi kondisi sudah membaik gitu. Sebenarnya kondisi sudah membaik, banyak kegiatan sudah bisa dilakukan, banyak aksi penjualan, transaksi sudah bisa dilakukan, hingga apa sih yang harus kita lakukan dengan video yang di masa pasca pandemi? Karena sebenarnya antara masa pandemi dengan pasca pandemi ini ada perbedaan. Misalnya ketika kita bilang di masa-masa pandemi itu, seperti tadi saya bilang, orang itu lebih suka video yang panjang-panjang karena mereka banyak menghabiskan waktu di rumah ketika masa pandemi, sehingga video-video YouTube kemarin kayak si siapa itu Panji manusia Manji petualang, kemudian ada Dede Inon, sesuatu yang berpetualang di luar itu, berpetualang panjang itu orang senang karena orang nggak bisa kemana-mana, sehingga mereka suka ngelihat sesuatu yang di luar ya, dilakukan di luar ruangan tuh mereka suka panjang di luar ruangan karena mereka habiskan waktu di rumah. Nah, ini memang berbeda di pasca pandemi ini. Seperti tadi Mas Pram bilang juga bahwa video vertikal kayak TikTok ini yang naiknya luar biasa, karena orang mulai, aku males ya lihat yang panjang-panjang, aku mau cari hiburan yang pendek-pendek aja, karena mereka juga sudah bisa berkegiatan di luar, sehingga waktu yang dihabis screen time mereka di depan HP itu mulai berkurang sekarang. Kalau kemarin di masa pandemi itu screen time itu mungkin sehari bisa 8 jam dari survei itu, kalau hari-hari ini screen time itu sekitar berturun, sekitar 7 sampai 6 jam screen time orang habiskan di depan HP untuk mencari hiburan. Nah, karena itu memang dibutuhkan video-video cepat yang bisa mempengaruhi orang untuk seperti apa sih mereka bisa terpengaruh. Tapi sebelum kita masuk ke sana, langkah baiknya kita memahami dulu tentang sebenarnya apa itu konten marketing, karena sebenarnya video konten itu adalah bagian dari konten marketing yang ada di dunia pemasaran digital atau online. Konten marketing ini adalah pemasaran konten yang bentuk pemasarannya ini berfokus pada pembuatan, penerbitan, dan pendistribusian konten untuk audiens yang ditargetkan secara online. Sehingga di sini ada pembuatan, penerbitan, dan juga pendistribusian. Ada 3 poin penting dalam sebuah konten marketing ataupun juga di video marketing. Bagaimana pembuatannya, bagaimana ini dipublish atau penerbitannya, atau kemudian bagaimana pendistribusiannya. Lewat mana distribusinya konten ini? Apakah lewat TikTok, apakah lewat YouTube, dan sebagainya. Karena ini juga akan berpengaruh kepada siapa target audiens kita dan apa yang ingin kita dapatkan dari mereka. Kemudian kita lebih dalam sedikit, konten itu sendiri apa sih sebenarnya gitu ya. Kita harus tahu sebelum terjun dan masuk lebih dalam nantinya. Oke, secara harfiah konten itu ya berarti isi, artinya di sini adalah bagaimana kita membalut informasi sebuah produk kepada audiens agar mereka mengenali, memahami, tertarik, dan membeli. Sehingga informasi ini kita balut dalam bentuk hiburan, dalam bentuk informasi, dalam bentuk konten-konten yang menarik. Misalnya sekarang kita tahu ya, hampir semua biro pemerintahan itu punya TikTok. Dan TikToknya memang ketika viral joget,
Mereka juga joget, misalnya dinas kesehatan, ya ada jogetnya tipis-tipis, masih sopan, tapi terus ada tulisannya kan, misalnya mungkin bahaya COVID dan sebagainya. Ini sendiri merupakan sebuah konten marketing, sehingga informasi ini dibalut dalam hiburan. Nah, targetnya adalah audiens harus bisa pertama mengenali, kemudian memahami, tertarik, dan melakukan aksi, call to action, atau di sini kalau kita produk berarti membeli. Artinya dalam sebuah konten itu ada 4 tahapan yang harus kita lewati. Bagaimana audiens mengenali produk kita, kemudian mereka mulai memahami, setelah memahami mereka mulai tertarik, dan endingnya mereka akan melakukan aksi. Aksi dan syukur-syukur terjadi reaksi. Setelah reaksi, aksinya membeli, reaksinya adalah mereka melakukan gedung tular kepada orang-orang sekitar. Produknya Pramanajemen itu keren banget loh. Aku kemarin pakai itu enak banget. Nah, ketika ini terjadi, maka marketing kita sudah otomatis, bukan? Kita sudah perlu lagi melakukan aksi marketing luar biasa karena sudah gedung tular. Hanya men-trigger gedung tular ini tadi yang kita harus melalui sebuah konten, atau di sini kita akan berfokus pada video konten. Nah, kalau kita kembali ke belakang, masa pandemi itu kan masa yang cukup menantang, karena bukan hal mudah bagi banyak produk melakukan penjualan secara normal. Mungkin rekan-rekan yang sebelumnya bekerja sebagai sales, mereka harus berpikir banyak kali gitu ya, karena sebelumnya mereka bisa melakukan meeting secara offline, bisa melakukan engagement dengan calon customer secara offline, mungkin di mall-mall, mungkin yang jual mobil gitu kan bisa di mall-mall, terus kemudian tidak bisa. Nah, ini yang membuat mereka melakukan pivot, yaitu dengan melakukan marketing secara online. Disinilah peran dari konten marketing, yaitu dalam masa orang mulai pilih-pilih ketika membeli, kayak mulai dari masa pandemi sampai pasca pandemi, hari ini pun orang masih pilih-pilih. Bahkan mungkin yang konon katanya 2023 ada resesi, mungkin orang akan semakin pilih-pilih lagi ketika membeli. Nah, konten marketing atau video marketing akan menjadi solusi karena bisa memberikan penjelasan secara komprehensif yang nyaman diterima audiens. Misalnya informasi itu kita sampaikan lewat hiburan atau lewat apa yang lagi viral sekarang yang orang senang. Nah, ini kan bisa membalut sebuah informasi, bukan sekedar promo. Belilah produk saya, rasanya enak. Bukan seperti itu, tapi misalnya dalam konten tutorial, bagaimana cara membuat sabun laundry yang baik, misalnya kayak gitu. Padahal itu jualan sebenarnya, tapi kan kita membalutnya dalam bentuk tutorial, balutnya dalam bentuk hiburan. Disinilah peran dari konten marketing atau nanti video marketing itu, yaitu bagaimana ketika orang mulai pilih-pilih produk, karena banyaknya produk dan budget mereka terbatas. Di sini kita harus meyakinkan orang bahwa, halo, produk kita loh yang layak untuk kamu pilih, karena bisa menjadi solusi dari masalahmu. Salah satunya adalah lewat video. Nah, sebenarnya apa sih jenis-jenis konten marketing yang cocok di masa pasca pandemi? Ada beberapa. Yang pertama, nomor 1 jelas saya bilang adalah video konten. Mulai dari YouTube, TikTok, Reels, Facebook Watch, kemudian juga ada YouTube Short dan lain sebagainya. Ini nomor 1. Saya taruh nomor 1 karena memang luar biasa sekali perkembangan dari konten video saat ini. Dan yang kedua ada foto atau image konten. Ini biasanya ada di Instagram, ada di Facebook. Jadi kalau di Instagram itu kan pasti fotonya yang cakep-cakep gitu, videonya yang cakep-cakep, keren-keren, itu pasti ada di Instagram. Sehingga ini juga masuk sebagai konten marketing. Ketika mereka orang fall in love dengan foto yang keren, wah ini artis ini cakep banget, pakai baju ini dan sebagainya. Wih, di bajunya di mana sih? Nah, mereka akan mulai tertarik. Dan berikutnya, kalau kita memang belum bisa menguasai video, 2 konten terakhir itu ada copywriting. Itu cocok banget dibuat di Facebook, buat di Instagram, Twitter, mungkin juga email marketing. Kemudian ada content writing, yaitu cocok banget buat di website, di media sosial, di forum, karena bentuknya lebih panjang. Karena memang orang ketika zaman-zaman sekarang, ketika orang pilih-pilih, orang itu akan lebih banyak mencari referensi. Orang juga akan banyak membaca untuk membanding-bandingke, kayak lagu yang viral itu dibanding-bandingke. Ya, sekarang orang lagi masa membanding-bandingkan gitu. Ketika mungkin mau pilih laundry aja kan orang bakal banding-bandingkan karena banyaknya laundry begitu ya, sehingga
mereka akan memilih, ada dua yang akan dipilih orang. Yang pertama yang paling sering iklan, yang orang paling sering dengar. Yang kedua adalah yang paling unik, yang paling bikin orang itu terkenang gitu ya. Mungkin yang pertama itu sering iklan karena budgetnya besar. Oke, orang akan sering mendengar karena teorinya untuk konten marketing itu sebenarnya 3 kali orang mendapat konten baru mereka ingat. Salah satu teorinya seperti itu. Misalnya 3 kali orang mendengar crime management dalam 1 minggu, mereka akan ingat. Contohnya seperti itu gitu. Ketika kita cuma bikin 1 kali, mungkin orang nggak akan ingat karena sekarang itu informasi hiburan tuh luar biasa arusnya, sehingga orang tuh sampai kasarannya, mohon maaf bahasanya, sampai mukok-mukok gitu kasarannya dalam dapat hiburan dan informasi. Nah, dalam banyaknya hiburan dan informasi itu, kita harus tampil menonjol, sehingga kita mengambil yang kedua, yaitu bagaimana konten kita ini tampil unik, tampil menarik, tampil diingat orang gitu. Entah itu dari musiknya, entah itu dari gaya videonya. Contoh videonya Mursyid ya, di TikTok ada Mursyid. Aku paling suka banget sama Mursyid. Itu adalah orang yang paling konsisten dengan gayanya. Dia tidak mau merubah gayanya itu, lezat dan bergizi. Dan tapi Mursyid itu juga sangat pintar karena dia tahu kapan waktu dia akan harus berubah. Kan dulu awalnya dia hanya lip sync, dia konten lip sync, dibully, dia berubah. Sekarang dia kontennya masak nggak jelas begitu ya. Tapi kan tetap konsisten dengan karakternya yang seperti itu, sehingga orang itu benar-benar ingat gitu. Padahal videonya sangat sederhana. Nah, ini salah satu, saya bilang adalah satu konten marketing yang menarik. Yang dijual kan celana tartan itu 100.000 dapat 6 itu. Padahal nggak jual masakannya juga, dia kan jual 100.000 dapat 6 itu. Di tengah-tengah videonya dia selalu memasukkan hal tersebut. Ini kan sebenarnya bukan satu marketing yang direct marketing ataupun hard selling, karena ditaruh di tengah. Orang itu lihat Mursyid karena terhibur, karena pengen bully, pengen ngomen kan begitu. Tapi secara tidak langsung ya terpengaruh juga sama iklannya, dia taruh di tengah-tengah celana tartan 100.000 dapat 6 tadi. Sehingga ya memang pendapatan dia dari afiliasinya celana tartan tuh cukup tinggi, bahkan dia bisa beli rumah, mobil tuh ya beneran memang dapat di situ gitu. Nah, ini adalah bagaimana, kenapa kok saya bilang video itu menjadi kontennya saya kemarin. 2020-2021 itu video jadi konten yang paling diminati. Kalau kita lihat di sini, hiburan dan video itu naiknya luar biasa signifikan. Ada di nomor 3. Kalau jaringan sosial ini mungkin ya kayak Facebook, Twitter begitu ya. Tapi kalau percakapan dan pesan ini ya WhatsApp begitu, Messenger itu ya, itu kebutuhan ya. Kalau kayak WhatsApp itu komunikasi ya, kebutuhannya, sehingga pasti sangat tinggi sekali. Tapi yang menarik kan memang di sini di nomor 3 ini, bahwa orang itu penggunaan aplikasi video itu ada di nomor 3. Disinilah market yang luar biasa. Orang sangat memperhatikan video. Sekarang hampir semua konten berita, hampir semua website berita itu pasti punya konten video. Itu membuktikan bahwa video itu memang semakin diminati. Bahkan mungkin dulu kayak Tempo yang nggak ada videonya pun sekarang harus ada videonya begitu. Bentuknya itu grafis dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap masukkan konten video. Tempo pun harus punya TikTok sekarang. Ya ini kan tuntutan pasar memang. Kenapa kita nggak masuk ke pasar yang sama? Orang pemain-pemain besar juga bermain di situ, misalnya di TikTok. Ya kita juga harus ikut ke sana sebelum kita semakin ketinggalan arus. Nah, ini ada sedikit kiat untuk membuat video konten marketing yang menurut saya cukup sukses dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, yaitu yang pertama ada di durasi. Kita harus bisa membuat durasi dengan padat. Kalau saya bilang maksimal 3 menit itu untuk di YouTube. Tapi untuk di konten TikTok, konten Reels itu maksimal adalah 30 detik kalau menurut saya. Karena selepas 30 detik itu orang udah mulai bosen. Kalau itu untuk TikTok atau untuk Reels, tapi kalau untuk YouTube 3 menit lah. 3 menit itu standar menurut saya. Bisa lebih juga, durasi bisa lebih juga kalau untuk YouTube. Tapi yang perlu diingat, YouTube itu adalah long term, artinya
impact dari YouTube itu nggak bisa kita rasakan secara instan. Mungkin bisa kita rasakan 1 bulan, 2 bulan setelah kita bikin konten. Beda dengan TikTok, Reels itu bisa instan karena orang segera komen dan sebagainya. Apalagi TikTok sudah ada TikTok Shop ya. Sekarang ada TikTok Shop, kita bisa langsung belanja di sana, bisa langsung dikonekin dengan marketplace-nya TikTok sendiri dan sebagainya, sehingga engagement ataupun juga konversi orang untuk membeli bisa lebih cepat kalau di TikTok sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah tambah poin utama. Jangan sampai konten kita itu sekedar hiburan ya hiburan aja gitu, nggak ada message-nya, nggak ada poin utamanya. Kita kembali ke kasusnya Mursyid. Mursyid poin utamanya tetap dia jualan celana tartan dapat 100.000 dapat 6 itu benar-benar kayak apa namanya membekas di pikiran saya gitu. Celana tartan 100.000 dapat 6. Nah itu poin utama dia sebenarnya. Kalau masaknya itu kan hanya hiburan saja. Hiburan untuk orang biar impress, biar tertarik dengan dia. Tapi yang dijual kan ya di tengah-tengah tadi. Ini saya pakai kaos 50.000 dapat 5 misalnya kayak gitu. Yang utamanya kan di situ, sehingga poin utama ini ya jangan sampai hilang. Jangan sampai hiburan kita lupa dengan apa yang ingin mau kita sampaikan ke audiens. Misalnya kita mau jualan, kita lupa kalau kita mau jualan, saking senengnya menghibur aja gitu. Nah ini jangan sampai terjadi, sehingga ketika audiens menikmati hiburan kita, tapi mereka juga masih aware dengan apa sih yang mau akan kita lakukan dengan konten kita ini, yaitu jualan, yaitu mungkin mau klik website kita dan sebagainya. Ini jangan sampai poin utama itu lepas. Kemudian yang ketiga adalah gambar. Berikan kekuatan gambar. Gambar itu nggak harus bagus, tapi bagaimana alur ceritanya itu bisa dipahami dan bisa menghibur audiens. Kalau kita bilang video vertikal, gambarnya nggak usah bagus. Kembali lagi kasusnya Mursyid. Mursyid itu gambarnya nggak bagus loh sebelum dia pakai iPhone. Kalau yang lama-lama gambarnya buat saya, kalau kata anak sekarang apa namanya burik ya. Nah gambarnya dia tuh burik sebenarnya. Tapi menghibur, orangnya menghibur. Dia bikin cerita yang cukup menghibur tentang masak, tentang masak yang aneh-aneh, nggak jelas itu kan menghibur. Nah sebenarnya kan kekuatannya dia ada di situ, sehingga tidak perlu, apalagi TikTok itu mungkin sudah saya jelaskan bahwa TikTok ini adalah opposite atau lawannya dari YouTube sama Instagram. YouTube dan Instagram itu adalah satu aplikasi yang mengedepankan gambar harus bagus, kualitas videonya harus keren. Wah, akhirnya orang berlomba-lomba pakai kamera yang terbaik di sana. Nah, sedangkan konten-konten kreator kecil yang nggak punya kamera bagus mau kemana? Inilah menjadi salah satu dasar pemikiran TikTok. Gitu. Sehingga TikTok itu memang semakin kita sederhana, semakin mudah kita FYP sebenarnya. Salah satunya begitu. Sehingga kesederhanaan ini, coba dilihat, yang banyak FYP itu sebenarnya yang gambarnya sederhana loh. Yang gambarnya itu nggak kualitasnya yang high resolution, yang kameranya mewah. Karena memang TikTok ini mengambil pasar itu. Pasar orang-orang yang nggak bisa berkreasi dengan gadget mahal. Ini yang difasilitasi oleh TikTok. Sehingga salah satu tips ketika kita mau main TikTok adalah senatural mungkin. Nggak apa-apa kamera kita nggak tajam, nggak yang iPhone gitu, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Yang penting adalah ada gambar itu harus bisa bercerita, ada kekuatan cerita di gambar itu, bukan kekuatan kualitas gambar, tapi gambarnya itu bikin orang tuh gemes gitu misalnya. Kayak lihat Mursyid tuh gemes banget nih orang, ya ampun. Terus dulu ada di Takerang yang jogetnya Papi Culo itu kan anak dari ujung pulau itu. Kalau nggak salah daerah Sulawesi ke atas sana lah, deket sama perbatasan Filipina. Bayangin dari pulau sekecil itu dia bisa FYP dengan jogetnya DC-nya yang Papi Culo itu waktu itu. Dan videonya sangat sederhana. Sehingga inilah yang diambil oleh TikTok, orang-orang yang ingin berkreasi tapi dengan kesederhanaan. Sehingga ketika kita berusaha all out di TikTok, ini justru sebenarnya salah kalau menurut saya. Dari pengalaman saya, TikTok itu merupakan kesederhanaan. Sehingga kalau rekan-rekan ingin berkreasi di TikTok, jualan di TikTok, sederhana aja, lakukan sederhanaan itu. Yang penting apa? Gambarnya jelas. Jelas itu nggak burem gitu kan, nggak gelap ya, bukan burem ya, nggak gelap gitu ya, gambar itu cukup terang gitu. Ketika saya gambarnya saya pakai kamera, lampunya saya matiin gini kan pasti gelap.
ini nggak nyaman. Nah, tapi kalau ketika terang ini, mungkin rekan-rekan di sini lebih nyaman melihat saya gitu. Nah, itu bukan harus resolusi tinggi, tapi jelas. Kemudian yang terakhir itu adalah suara. Nah, suara itu sangat penting. Yang buat saya paling penting suara. Ketika kita nge-vlog atau mungkin cerita tentang dagangan saya, misalnya saya jual mouse ini bla 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 bla, tapi suara saya berbet-berbet gitu. Pasti di-skip lah. Meskipun gambarnya bagus, pasti di-skip. Apaan sih? Nggak perlu suara kita bagus, nggak perlu suara kita merdu, enggak. Tapi jelas terdengar. Audiens bisa mendengar dengan jelas. Nggak kalah sama backsound-nya, misalnya kita pakai backsound. Jangan sampai powernya backsound sama power kita itu sama, akhirnya kejar-kejaran. Itu juga menjadikan tidak jelas gitu. Atau mungkin kita mau fokus di backsound, nggak apa-apa, artinya nggak usah di dubbing, nggak usah ada suara kita. Sehingga ini sangat dipertimbangkan. Mau pakai backsound apa yang lagi viral sekarang, suara kita sendiri seperti apa. Karena ini bakal banget bisa untuk membangun emosi dari audiens. Nah, ini mungkin ada satu video ini saya ambil sampel dari YouTube saya sendiri. Jadi video ini sebenarnya saya putar aja. Ya. Saya cerita ini adalah video tentang ada orang penjual miniatur caploan waktu itu. Kebetulan saya di satu festival tempe Sanan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, ketika pandemi itu. Saya ambil aja karena menurut saya menarik. Dia bikin gantungan kunci caploan yang harganya 2.000-an. Kalau nggak salah bahannya dari karet sisa sandal itu. Gitu. Menariknya dia bukan orang Malang ternyata itu ya, orang Bandung gitu. Nah, video ini video ini mendapat penayangan yang luar biasa tinggi. 9.500 tayangan dalam waktu 1 bulan. Dan Bapak itu ternyata setelah video ini tayang, itu banyak dicari orang. Inilah bagaimana sebuah video itu memang bisa meningkatkan awareness orang, minimal awareness orang jadi paham. Akhirnya Bapak itu banyak dicari orang. Saya tempat ketemu lagi, Pak, gimana Pak Lumas gara-gara video sampean kemarin, ternyata banyak yang nyari saya, katanya tahu dari YouTube. Gitu. Nah, itu seperti itu salah satu. Saya benar-benar fokus ke gambar caploannya waktu itu. Saya benar-benar fokus. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini analisanya sehingga itu memang mendapat. Saya juga sebenarnya tidak terlalu menyangka ya kalau video ini bisa viral karena dapat 9.500 view di YouTube dalam waktu 1 bulan. Itu hari-hari ini nggak gampang sih gitu. Hari-hari ini nggak gampang sih gitu. Padahal video itu sangat sederhana. Saya tertarik sama barangnya, memang saya tertarik sama barangnya. Saya tertarik dengan orangnya yang ternyata orang Bandung, bukan orang Malang. Dia bahkan nggak paham jaranan itu apa, caploan itu apa, dia nggak paham. Dia hanya melihat bahwa banyak anak-anak kecil itu yang kepingin beli caploan itu. Tapi kalau yang besar kan mahal. Maka dia bikin versi kecil dari limbah karet sandal itu, karena dia kerja di pabrik sandal. Dia kerja di pabrik sandal, dia bawa pulang limbahnya, dia olah jadi gantungan kunci caploan dari karet itu. Endingnya dia sampai keluar kok dari kerjaan dia, dan dia fokus ngambil limbah itu untuk dia olah dari caploan itu, insya Allah sampai sekarang. Karena dia sudah punya anak buah untuk dia bisa menjajakan, sudah bukan beliaunya sendiri sekarang yang menjajakan begitu. Nah, inilah saya bilang salah satu kekuatan dari video marketing ya. Jadi di sini dalam hal ini saya mengenalkan bagaimana ada produk seperti itu yang murah, produknya murah, banyak dicari orang, dan ternyata banyak dicari orang karena orang banyak nggak tahu kalau ada produk itu. Kemudian kiatnya sendiri di masa pasca pandemi, maaf ini saya salah tulis, harusnya pasca pandemi. Oke. Yaitu ada beberapa, ini adalah salah satu poin terakhir kita yang harus rekan-rekan pahami. Bagaimana sih konten marketing khususnya video itu di masa pasca pandemi itu sukses. Yang pertama itu sederhana.
kembali lagi kasusnya Mursyid. Mursyid sangat sederhana sekali. Dia nggak pernah ngedit aneh-aneh, nggak pernah dibikin sinematik dan lain sebagainya. Sangat-sangat sederhana. Kita lihat video-video yang sukses di YouTube itu, sukses di TikTok maksudnya. Itu ada juga video yang ada penjajah kaki lima, saya lupa namanya. Dia jualan jajanan-jajanan anak kecil gitu ya. Dia cuma cerita kalau kulaan itu gimana, dia jualnya berapa, saya lupa nama channelnya apa. Sederhana aja gambarnya, sangat sederhana, cuma dia kulaan, didubbing, dia jualan ke anak kecil-kecil harga berapa. Jadi ya fair, dia ngambil harga 2.000, saya jual 3.000, itu dia ceritain itu. Nah, kesederhanaan seperti ini itu yang orang-orang lagi demen banget gitu. Demen banget ya, sederhana, gambarnya sederhana, editannya sangat sederhana sekali, tidak membutuhkan skill khusus buat saya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menyentuh emosi. Nah, ini kembali lagi bahwa konten-konten yang menyentuh emosi itu selalu sukses. Ambil contoh kata adalah bagaimana sukses, misalnya kontennya Baim Wong yang sampai dibully orang karena dia ngeprank KDRT, itu kan sebenarnya itu kan menyentuh emosi karena baru ada peristiwa Lesti Bilar gitu ya. Nah, kemudian dia bikin seperti itu. Saya yakin sebenarnya ya mungkin keyakinan saya pribadi aja ya. Itu kayaknya sengaja gitu ya. Emang sengaja gitu. Mungkin udah bisa sama dengan polisi dan sebagainya, saya nggak paham juga. Tapi emang sengaja memanfaatkan momen gitu. Dia pintar sekali untuk cari yang bagaimana menyentuh emosi itu. Terus sebelumnya juga Pak Ebung juga pernah kan yang bermasalah sama yang Gojek itu, yang orang tua, yang orangnya sepuh itu kan akhirnya sampai berdamai apa. Itulah konten-konten yang menyentuh emosi itu selalu mendapat perhatian sampai hari ini. Ini klasik banget sih, dari zaman dulu sampai sekarang konten yang menyentuh emosi itu pasti sangat mendapatkan perhatian. Itulah kenapa ketika di masa pandemi kemarin, Baim Wong itu kan luar biasa ratingnya. Dia kan suksesnya di masa pandemi, ketika dia berbagi sama orang di masa pandemi itu kan menyentuh emosi banget gitu. Nah, itu kan dia sangat sukses sekali. Kemudian yang ketiga, ketika konten kita itu tidak hiburan, tidak prank dan lain sebagainya, konten kita adalah sebuah informasi sederhana, maka selalu munculkan produk kita sebagai solusi. Solusi jadi masalah yang dihadapi oleh calon audiens, calon customer kita, pelanggan kita. Ini loh, produk kita selalu munculkan produk kita sebagai solusi. Cekoi mereka dengan produk kita dan sebagai solusi. Karena saya kembali lagi, seperti saya bilang sebelumnya, bahwa orang itu mengenal, orang itu ingat produk kita setelah minimal dalam seminggu 3 kali muncul. Artinya dalam seminggu kita harus 3 kali munculkan produk kita sebagai solusi. Misalnya, ya ini, misalnya kalau kamu mau ngelondri enak, laundrynya bersih, ya di tempatnya Mas Pram. Itu munculkan terus bahwa laundry kita adalah laundry yang bersih, laundry kita adalah laundry yang higienis gitu. Kata kunci itu dikunci. Misalnya laundry higienis, ya udah berarti setiap konten kita adalah mengedepankan kehigienisan. Laundry kita laundry murah, berarti setiap konten kita mengedepankan laundry kita adalah murah, jangan berubah-ubah. Pesannya itu jangan ubah-ubah. Solusinya itu jangan berubah-ubah. Misalnya, aduh kok kayaknya aku bikin 2 kali laundry murah kok nggak responnya nggak bagus ya dari audiens ya. Terus berubah, aku tak bikin laundry eksklusif aja deh gitu. Itu nggak ngefek juga menurut saya. Harus konsisten dulu, konsisten dalam satu waktu tertentu untuk menyampaikan pesan, baru bisa kita evaluasi. Misalnya dalam 3 bulan, 6 bulan ya baru bisa kita evaluasi. Kemudian yang keempat itu adalah lugas. Lugas dalam artian kalau memang konten kita informasi bukan hiburan, itu nggak bertetele. Ya udah, misalnya kamu butuh laundry ya ke sini, sesimpel itu. Karena memang orang sekarang kalau bertetele pasti di skip. Itu tadi, karena begitu banyaknya hiburan, begitu banyaknya pilihan informasi dari media sosial, itu membuat orang sangat mudah sekali untuk men-skip informasi yang kita sampaikan, sehingga informasi kita harus cepat tersampaikan. Kalau dulu di masanya TV itu ada namanya golden 5 second atau 5 detik pertama akan menentukan orang akan melihat konten kita atau acara kita terus atau enggak. Sekarang sudah berkurang waktunya menjadi 3 second aja. Golden 3 second sekarang di media sosial itu. Sehingga 3 detik pertama akan sangat menentukan orang mau nonton kita terus atau enggak. Misalnya kita swipe di TikTok aja. TikTok kan sangat memberikan pilihan banyak. Sehingga ketika 3 detik pertama enggak menarik, pasti kita skip, pasti kita slide. Sehingga
harus lugas di awal, harus lugas. Apa yang mau kita sampaikan? Sehingga kalau orang itu katakan ya kita hanya 10 detik, 5 detik, tapi dia sudah tahu kita tuh mau ngapain gitu. Kita mau jualan kayak mau apa kayak orang udah tahu. Ini ketika informasi. Kalau kita hiburan ya nggak apa-apa sih, nggak harus datang jualan. Sekarang kan banyak tuh toko-toko HP yang hiburan, modelnya dia bikin sketsa, yang di TikTok bikin kayak apa, kayak jualan HP tapi kayak dibikin di drama-dramain, itu kan dia hiburan, lebih ke arah hiburan, tapi settingnya di toko HP-nya kayak gitu. Ada berapa kayak apa Good Ponsel Bali dan sebagainya, ada beberapa itu kan seperti itu. Kemudian yang keempat itu bisa membaca situasi, dalam artian kita harus aware apa sih yang sekarang lagi viral, apa sih yang sekarang lagi mendapat perhatian tinggi dari masyarakat. Misalnya mungkin sebulan 2 bulan terakhir adalah ancaman resesi di 2023 misalnya kayak gitu. Itu kan menjadi perhatian masyarakat. Nah itu kita juga harus aware banget dengan itu. Ataupun mungkin hari ini hari pahlawan misalnya, kita harus aware dengan hari pahlawan, kita bikin konten apa yang terkait pahlawan ya. Mungkin 5 pahlawan dari Kota Malang yang jarang kita tahu. Misalnya bikin konten seperti itu dan lain sebagainya. Sehingga kita nggak akan kehabisan ide. Kita harus selalu aware dengan situasi. Kita mau bikin konten apa dengan situasi ini, kita bikin konten apa, kita masukin pesannya apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, itu adalah memancing penasaran. Nah ini biasanya kalau di TikTok itu ada part 1, part 2, part 3 gitu. Sebagian orang biasanya kesel ya dikasih part-part gitu, tapi suka nggak suka mereka penasaran kok. Actually mereka kepo kok. Suka nggak suka mereka tetap kepo gitu ya. Nah part-part ini jangan dibikin di YouTube. Orang nggak bakal lihat part 2 kadang-kadang. Karena YouTube itu kan makan kuota banyak tuh. Ketika partnya banyak, kalau kita bukan artis rasanya orang nggak akan lihat di situ. Hingga nggak apa-apa bikin aja 20 menit di YouTube tutorial apa gitu, nggak masalah. Tapi dipulin aja kalau di YouTube. Beda dengan di TikTok, di Reels, itu memang kita harus memancing penasaran. Nggak apa-apa di part-partin, misalnya konten kita tentang bumbu ayam goreng, misalnya kita mau jualan bumbu ayam goreng organik, mungkin part 1 cuma kayak kita itu ngambilin bumbu-bumbu dari kebun, dikumpulin gitu kan, dikumpulin, dicuci, selesai, diputus di situ. Nanti baru keduanya habis dicuci, kita potong-potong, kita blender, selesai. Orang kan penasaran, ini sebenarnya orang ini mau bikin apa sih gitu. Itu sama dengan kontennya resep inspirasi DEBM. Yang kata orang megelno itu kan, sudah ngocok telurnya nggak jadi dipakai, udah ditepungin, tepungnya nggak jadi dipakai, itu kan sampai orang pegel itu, penasaran gitu. Ya sudah menyentuh emosi, bikin penasaran, ada es kok digodok dan lain sebagainya. Iya itulah konten itu. Semakin orang apa ya banyak mencibir, banyak mengomen, itu sebenarnya kan kontennya semakin naik juga. Iya betul. Gitu. Sehingga memang memancing penasaran itu sangat penting. Nah, ada 6 poin ini bisa dijadikan satu atau bisa Anda semua bagi-bagi. Jadi aku mau ambil yang fokus di sederhana aja lah, aku mau fokus di menyentuh emosi aja lah, aku mau menyentuh emosi dan sederhana lah, aku mau produk sebagai solusi tapi memancing penasaran lah dan sebagainya. Ini bisa di-mix, tapi 6 poin ini adalah kami lihat sebagai poin-poin yang akan bisa membawa konten kita dilihat orang. Poin-poin di 6 poin ini. Jadi ketika kita bertitik di 6 poin ini, insya Allah inilah yang bisa dilihat orang. Jadi harus mengandung salah satu dari 6 unsur yang ada di sini untuk konten kita itu bisa dilihat orang, khususnya di video vertikal yang memang sangat di tren. Baik, terima kasih. Mungkin kita nanti lebih banyak diskusi juga sih. Gitu. Oke, wah ini mantap sekali nih materinya hari ini. Banyak yang penasaran. Oke, kita menuju ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari saya ini Pak Ino, ya. Apakah yang tadi disampaikan, apakah kesederhanaan yang kita tampilkan di video itu juga bisa sekaligus menampilkan keunikan kita, Pak? Betul. Keunikan itu memang salah satunya
sederhana itu juga jadi keunikan sebenarnya karena di banyak konten selama ini ya untuk orang Indonesia ketika orang mau muncul di konten media sosial atau TV itu kan selalu bumbunya bumbu mewah, harus cantik, Iya, betul harus betul yang betul. charming, harus Nah, yang ganteng dan lain sebagainya. Nah, ketika kita muncul sebagai sederhana, kesederhanaan ini juga menjadi keunikan kita juga. Nah, hmm, orang-orang ini kan sekarang lagi seneng sesuatu yang sederhana karena sederhana itu terasa dekat dengan mereka, hmm, terasa dekat dengan mereka, terasa kayak ini kayak temanku sendiri, Mursid ini kayak temanku sendiri, misalnya kayak gitu. Yang ini kayak kehidupanku sehari-hari seperti itu. Nah, sesuatu yang dekat dengan audiens ini yang bisa mendapat awareness dari mereka, karena mereka merasa wah iya yang menyampaikan ini derajatnya itu sama dengan saya sehingga hmm, dia pasti memahami masalahku begitu. Tapi kalau kita pakai mewah-mewahan itu mungkin ya yang mohon maaf menengah ke bawah ini juga nggak nyantol gitu kan. Ya mesti aja duit ya kayak ya iso nggak ya kayak ngono. Nah, kayak gitu sehingga iya saya setuju sehingga dari sederhanaan ini akan tampil keunikan kita. Kalau masalah keunikan mungkin bisa dari tagline. Misalnya kayak hmm, musik itu kan lezat dan bergizi itu kan ya ya dalam tanda kutip mungkin gilani gitu ya tapi itu dia ulang terus akhirnya menjadi tagline-nya dia yang orang jadi kenal gitu loh kenalnya menurut hmm, apa yang lezat dan bergizi ya hmm, itulah itu akan bisa terbangun nanti dari ketika kita konsisten bikin konten hmm, akan muncul nanti karakteristik kita seperti apa pasti akan muncul yang pasti untuk di TikTok untuk yang di konten-konten vertikal sekarang just be yourself sih, jadi diri sendiri aja. Kalau hmm, trendsetter konten itu masih TikTok. hmm, Apa-apa hmm, yang ada di Reels itu sebenarnya viral di TikTok baru dia dibawa ke Reels. Viral di TikTok baru oh, dia dibawa ke Reels. Jadi di Reels sendiri sebenarnya tidak ada konten yang benar-benar original Reels. Saya bilang ya. Original hmm, artinya viralnya dari Reels itu nggak ada sampai hari ini. hmm. Pasti itu bawaan dari TikTok semua rata-rata begitu. Kemudian ini Pak Ino tadi menjelaskan buatlah video yang 3 detik pertama itu mengesankan. Itu caranya Ya, bagaimana, Pak? 3 detik mengesankan artinya kita bisa ambil dari 6 poin tadi. Saya bikin penasaran. Di tiga Hmm, detik pertama itu kita kasih sesuatu yang hebohnya gitu. Misalnya video kita itu hmm, menceritakan tentang eh, Mas Pram sebenarnya lagi promo kos-kosan gitu ya. Sebenarnya lagi promo ya, ya. kos-kosan tapi dimunculin aja masalahnya di yang 3 detik pertama itu kayak misalnya settingan lah ribut sama anak kosnya itu. Udah keluar kamu dari sini. Saya nggak mau anak kos kayak kamu. Itu 3 detik pertama. Orang kan Oh, pasti kan, loh, opo-opongan lagi. Nah, ya, baru oh, cerita, ternyata salah paham. Ya kan kenalin kos-kosannya aja karena kan oh settingnya di gitu. kos-kosan gitu. Ya, kita bikin jadi poin menariknya itu kita ditaruh di depan. Wah. Ini nggak hanya di bisnis jasa saja ya, semua bisnis kuliner atau bisnis apa itu bisa ya diterapkan seperti ini ya. Ya, saya pikir bisa. Saya pikir Hmm. sangat-sangat bisa. Oke, ini di kolom chat ini banyak pertanyaan nih Pak. Kita Siap. kita simak sama-sama. Ini dari Nggih. Bu Sumarni, Jambi Sehat. Assalamualaikum. Saya produksi Jambi Sehat dari Kota Madiun. Ini saya juga ikut lomba untuk membuat video UMKM. Syaratnya ini minimal resolusinya 720p dengan rasio 9:16 format portrait file MP4. Wah, nanti ini terlalu teknis ini. Mungkin Pak Ino ini lebih paham ini. Ini bagaimana nih Pak? Kalau Ya, dengan saya, kalau syarat itu sih standar ya. Artinya memang hmm, di TikTok itu pasti buat TikTok itu. hmm, Potret 916 720p kan HD. Ya, itu standar TikTok sih. Artinya ya, nggak apa-apa dibikin aja sih gitu. Nggak masalah. Artinya hmm, itu hmm, cuma syarat teknis minimal sih. Nggak ada masalah sih pakai HP apapun sekarang sudah bisa kalau bikin seperti itu. Pakai alat edit apapun juga sudah sangat bisa menghasilkan itu. Yang pasti untuk Ibu Sumarni tadi. Ibu Sumarni ya, atau Ibu Sumarni Sumardi ya. yang penting itu nanti jalan ceritanya Bu. Kalau teknis Hmm, itu gampang nanti. Nyuwun tulung anaknya, ponakannya insya Allah sakit. Tapi yang penting Ibu itu di jalan ceritanya seperti apa itu kan. Bikin yang unik, tonjolkan keunikan dari produknya Ibu. Jadi misalnya produknya Ibu ini
adalah tanpa pengawet. Ya udah, itu yang ditonjolkan. Misalnya bikinnya itu benar-benar nggak pakai pengawet, nggak pakai blender. Kalau bisa mungkin cari setting dapurnya itu yang dapur zaman dulu itu, pawonan Ya. itu kan. Yang pakai kayu Pawonan. bakar ya. Ya kalau bisa mungkin cari settingannya gitu. Insya Allah kalau di Madiun pasti kata gitu. Bu. Banyak, banyak. Nah, Banyak ya. settingannya dibegitu kelihatan alaminya benar, misalnya seperti itu. Itu sih Bu. Yang penting keunikan dan jalan ceritanya sih. Selamat berlomba, moga-moga sukses Bu Jumar. Saya kok teringat dengan ini Pak ya, buku channel Pak ya. Jadi Oh iya, kesederhanaan itu ya. Mungkin Pak ini betul. tahu ya ceritanya orang-orang desa di sana. Nggih, Kemudian betul. ini ada pertanyaan lagi dari Bu Armi. Selamat malam Mas Dino. Ini saya membuat video promosi untuk efektifnya itu sebulan atau seminggu itu berapa kali untuk apa? Untuk upload ke YouTube atau ke TikTok ini sebaiknya seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali? Siap. Kalau ke TikTok, kalau Ibu masih baru pemula di TikTok, itu saran saya itu tiap hari, Bu. Di 1 bulan pertama itu kalau bisa tiap hari. Konsisten setiap hari, meskipun itu cuma 10 detik, 15 detik, tapi konsisten setiap hari upload, tapi fokus temanya harus dapat. Misalnya Ibu memang jualan apa? Misalnya jualan keripik tempe. Ya udah, tiap hari upload tentang keripik tempenya aja. Ini gunanya apa? Ini sebenarnya gunanya adalah membuat TikTok mengenali Ibu itu siapa, jualannya apa, sehingga akan mudah mencarikan calon customer buat Ibu. Karena TikTok ini 2022-2023 dia akan sangat mendukung UMKM di Indonesia, salah satunya. Sehingga konten itu jangan berubah-ubah, konsisten aja. Kalau udah jual keripik tempe ya tiap hari promo keripik tempenya aja di TikTok. Keripik tempeku enak. Terus nanti ini loh cara goreng keripik tempe. Besok lagi begini loh cara motong keripik tempe. Misalnya kayak gitu. Itu terus dilakukan. Sehingga TikTok tahu. Nanti akan mencarikan orang yang suka keripik tempe. Konsisten dilakukan setiap hari untuk TikTok. Nanti setelah 1 bulan setiap hari bisa dikurangi intensitasnya. Jadi seminggu 2 kali dan lain sebagainya. Ini karena setelah sebulan itu dia sudah ngunci. Jadi gini, sistemnya FYP TikTok itu mirip kayak piramidanya MLM sebenarnya. Jadi gini, misalnya saya bikin konten tentang keripik tempe, ya. Maka TikTok akan carikan 1 orang yang suka dengan keripik tempe, dengan keripik tempe, 1 orang. Kalau orang ini tadi menyukai konten saya, nggak tahu nge-like, nge-share, komen dan sebagainya, TikTok akan nyarikan 2 orang yang suka dengan keripik tempe. Ini suka, dicarikan 4. 6, 7, 8, dilipat gandakan situ. Ketika nanti orang sudah mulai nggak suka, itu akan berhenti. Nah, itu yang namanya FYP, for your page, untuk page kita, untuk halaman kita, apa yang kita sukai. Itu terjadi dengan kita yang ngelihat juga. Ketika kita lihat konten apa ya, misalnya saya lihat konten tentang laundry 1 kali sampai habis gitu, sampai habis terus saya like gitu, akan muncul konten laundry yang lain nanti, otomatis begitu. Inilah pentingnya kita konsisten kalau di TikTok itu. Tidak berubah-ubah kontennya. Konsisten aja 1 bulan, 2 bulan kita konsisten. Maka yang katanya FYP itu akan bisa tercapai pasti itu. Sudah. Cukup konsistensi aja. Kemudian ini terkait yang konsistensi ini, apakah harus disesuaikan dengan trending yang lagi marak nih Pak? Ini betul. Sebenarnya poin utamanya itu di konsistensi kalau TikTok. Kemudian trending cerita itu menjadi bumbu. Bumbunya, trending misalnya yang viral sekarang, kemarin sempat viral lagunya dibanding-banding ke itu misalnya gitu. Itu menjadi bumbunya gitu. Sehingga goreng keripik tempe kasih lagu dibanding-banding ke. Misalnya kayak gitu aja sudah cukup gitu loh. 10 detik, 15 detik itu udah cukup gitu. Nah, berbeda dengan YouTube. Kalau YouTube itu enggak perlu sampai setiap hari. Tapi kayak seminggu sekali, sebulan sekali itu nggak apa-apa. Tapi konsisten. Seminggu sekali tiap hari Jumat atau tiap malam Jumat kayak gini jam 21.00 pasti upload. Ya udah lakukan itu selama 3 bulan. Maka YouTube akan membaca bagaimana, oh ya ini adalah seorang konten kreator yang niat. Maka dia akan mempromosikan video Anda. Seperti itu. Jadi ingat ini Pak ya. Jesse George yang cerita horor dia, terus ini yang NFT sampai itu
Itu Iya. juga konsisten ya, sampai Gozali Ya. itu kan main NFT ketika orang nggak main NFT, tapi tetap aja dia konsisten aja dia main gitu Iya, kan. iya. Sampai sekarang NFT nggak terkenal, tapi kan dia sudah apa namanya menikmati hasilnya, Iya, betul, betul, nggak betul. masalah gitu. Dong dia udah dapat sekian M, sekarang NFT nggak betul. terkenal ya nggak apa-apa, tapi kan dia sudah menikmati, cari Betul, aja betul, dia betul. usaha yang lain. Tapi itu adalah buah dari konsistensi. Semoga menjawab ya. Tadi Bu Army Yunaidi. Kemudian dari Pak Roni, apakah untuk membuat video itu apakah harus dengan model atau dengan video yang sederhana? Ya, kalau video, kalau memang belum ada modelnya, enggak ada yang mau jadi model, ya sederhana mungkin enggak apa-apa, Pak. Yang penting konsisten tadi, terus dibikin terus itu kan. Modelnya mungkin Bapak sendiri misalnya, ya enggak apa-apa itu. Terus kita bikin terus seperti itu. Kalau mungkin ada modelnya, ya alhamdulillah mungkin bisa menolong ya dari segi kreativitas, dari segi apa namanya artistik mungkin lebih baik gitu. Tapi ketika itu enggak ada, Ya, enggak apa-apa. Jangan sampai enggak ada model itu menghalangi kreativitas kita, Pak. Menghalangi konsistensi kita. ada Jangan. rasa nggak pede gitu. Nah, itu jangan, Pak. Fokus saja. Misalnya enggak perlu Bapak nggak pede muncul, ya udah langsung aja di syuting gini barangnya atau apa, Bapak tinggal dubbing atau ngomong itu nggak apa-apa. Tapi lakukan itu dengan konsisten, khususnya di Tidak TikTok. terlihat ini ya, terlihat wajah. Tidak Ya. terlihat wajahnya, enggak ada apa-apa, enggak apa-apa. Tapi tetap lakukan itu dengan konsisten gitu. Oke, selanjutnya ini untuk konten yang viral di TikTok, apakah juga fokus ke Reel juga, Pak? Lebih penting Ya. mana? Viral di TikTok atau di Reels? Kalau saya tergantung target pasar ya. Kalau memang kita targetnya untuk bisnis ya, bukan untuk konten kreator ya. Artinya market kita ada di mana nih? Market kita ini orang-orang Instagram atau orang-orang TikTok. Karena secara penghasilan orang-orang Instagram itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip menengah ke atas gitu ya, menengah atas. Nah kemudian kalau TikTok itu lebih yang menengah ke bawah gitu. Nah ini tergantung target pasar kita sih, gitu. Tergantung target market kita yang mana sih kalau itu. Tapi kalau memang viral-viralan, pasti yang viral di TikTok itu nggak lama viral di Reel. Karena di Reel itu belum bisa jadi trendsetter. Trendsetternya masih TikTok. Buat short, buat Reel itu trendsetternya masih dari TikTok. Kemudian ini dari Bu Lucy, untuk rekomendasi untuk video editor di HP itu apa, Pak? CapCut kalau saya yang paling mudah, insya Allah semua bisa pakai, gratis itu CapCut. Karena CapCut itu kan ada template tuh di situ. Template yang kita bisa langsung pakai, tinggal cemplungin video atau fotonya, oke gitu udah jadi gitu. Sehingga ini luar biasa sangat membantu teman-teman UMKM yang kepingin berpromosi pakai video, yang punya kendala ngedit. Yes, ngedit itu memang nggak gampang, nun sewu buat teman-teman UMKM itu belajar ngedit bisa-bisa nggak produksi, nggak goreng tempe, mari ngono nggak produksi diseneni ambek pelanggan ya kan gitu, gara-gara pengen belajar ngedit. Tapi kalau jenengan anda semua pakai CapCut itu sudah ada template-nya yang tinggal dicemplung masuk jadi. Jadi kalau saya sangat menyarankan pakainya CapCut gitu ya, karena ada kesederhanaan di situ. Kan kita butuh konsisten, nggak butuh bagus-bagusan video hari ini, nggak butuh bagus-bagusan editingnya, nggak. Yang penting konsisten bisa upload terus, konsisten bisa nunjukin produk kita, konsisten kita jualan. Ya itu ya yang bakal diterima oleh masyarakat dan juga sama aplikasinya sendiri, contoh kayak TikTok tadi. Satu lagi, Pak, kadang-kadang kita tuh sudah di dalam hati tuh ingin konsisten. Kadang-kadang kita tuh buntu. Ini mau buat konten apa lagi ini? Kalau mencegah kebuntuan untuk membuat ide-ide itu gimana, Pak? Terima kasih. Nah, inilah enaknya sekarang TikTok itu video pendek. Jadi kita bisa bikin video 10 detik, 15 detik. Nah, ini kan kita dari video yang panjang, ide video panjang bisa dipotong-potong-potong. Misalnya proses pembuatan keripik tempe. Ini kan bisa kita potong cara potong tempenya tok, cara goreng tempenya tok, rahasia bumbu keripik tempe yang enak, rahasia keripik tempe yang renyah sampai 1 tahun misalnya, kayak gitu misalnya. Ini kan bisa kita potong-potong jadi 20 detik, 30 detik. Insya Allah dengan sistem yang seperti ini itu kita nggak akan kehabisan ide sih. Gitu. Nah kemudian cari ide kemana?
ide ya lihat aja di FYP-nya TikTok, banyak video apa sih sekarang tuh, lihat di trendingnya TikTok. TikTok kan ada trendingnya tuh, search-nya TikTok itu. Nah, kita juga bisa lihat-lihat dari situ sih, karena memang sekarang TikTok tuh jadi trendsetter sih. Kalau kita mau cari yang viral, yang trending, tetap sih larinya ke TikTok sih. Itu. Berarti sah-sah saja ya kalau namanya ada konten yang viral di TikTok terus kita remake lagi Hmm, disesuaikan dengan produk kita masih bisa Pak ya? iya sah banget. Misalnya kayak apa kemarin tuh agak nakal itu ya si Telkomsel apa ya? Dia kan pakai viralnya kebaya merah itu. Oh, ya tahu 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 tahu. Ya dia pakai viralnya si kebaya merah itu. Ya kita bisa kan ngambil-ngambil kayak gitu misalnya. Ya kita tetap aja jualan kue bolu tapi Pakai apa kebaya merah. modelnya pakai kebaya merah itu. Orang kan Oh. udah aware juga ini kacau nih orang bla bla bla. Ya kayak gitulah. Jadi jangan lupa untuk nyaksikan berita, terus nyaksikan gosip-gosip itu penting juga sih untuk kita menginspirasi kita. Gosip-gosip di TV atau gosip-gosip artis tuh kadang cukup menginspirasi juga kalau buat saya untuk bikin konten yang menghibur aneh-aneh itu, ya itu cukup cukup Jadi menginspirasi kita kadang-kadang. memang dituntut kreatif ya. Jadi memang kita harus lihat trennya yang sekarang lagi hit itu apa, kemudian dipadu-padankan dengan produk kita, Pak ya. Ya untuk bisa memberikan referensi ide konten aja sih. Tapi selama kita misalnya percaya diri dengan konten kita yang tutorial, misalnya aku mau bikin produk keripik tempe, motong tempe tok, jualan tempe atau apa. Sekarang itu kan lebih banyak konten-konten yang story of my life, misalnya kayak a day in my life kayak gitu itu kan banyak cuma nyeritain kesehariannya dia. Ya, ya, ya. Dia jualan apa, jualan ini, dia jadi pengusaha apa, usaha apa. Itu kan sederhana keseharian, tapi orang banyak suka. Oh, meskipun tidak ada apa ya, sesuatu apa yang bisa diambil itu meskipun tidak ada edukasinya tetap menarik, Pak ya. Edukasi bisa kita selipkan sih, tetap harus ada poinnya tadi ya, seperti saya bilang. Jangan sampai poinnya itu lepas. Kalau kita misalnya jualan keripik tempe ya, pertontonkan kita lagi jualan keripik tempe, mungkin keliling menjajakan keripik tempe itu kan orang tetap poinnya lihat, oh Mas Pram ini jualan keripik tempe, meskipun di situ kontennya ya dia keliling-keliling, cari apa pelanggan itu susah banget gitu. Nggak apa-apa. Tapi poinnya tetap harus dapat. Gitu. Selanjutnya ini dari Pulusi ini. Bagaimana ketentuannya jika video yang kita buat bisa menghasilkan uang? Apakah jumlah tayangan atau follower atau gimana, Pak? Siap. Kalau di TikTok Reels itu belum bisa ya dimonetize. Kalau TikTok itu bisanya kita afiliasi, main affiliate kayak si Mursid itu. Affiliate itu bisa dilakukan yang ada keranjang kuning tuh. Ya. Itu bisa dilakukan ketika follower kita 2000. Nah, afiliasinya TikTok itu lumayan sih. Kayak per produk itu kita bisa dapat antara 5.000 sampai 20.000 per produknya. Kayak Mursid itu dia kalau jual celana tartannya itu dia dapat 15.000 kalau nggak salah dari satu kali transaksi. Itu kalau di TikTok. Nah, kalau yang bisa dimonetize itu adalah di YouTube sama di Facebook seperti itu. Ya, kalau di YouTube atau Facebook itu ya memang ya semakin banyak orang yang ngelihat, semakin banyak kita dapat duit itu sih. View-nya semakin gede, semakin kita dapat banyak duit kayak gitu sih kalau di Facebook atau YouTube. Tapi memang syaratnya cukup berat ya kalau bisa dapat monetize itu. Misalnya di YouTube itu harus dilihat orang 30.000 dalam 1 bulan syaratnya. Contoh itu misalnya di Facebook. Kalau di YouTube kan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi ketika lewat 1 tahun itu nggak terpenuhi ya kayak di reset lagi itu sih, kita harus ngejar itu lagi kayak gitu sih. Sehingga memang kalau tujuannya monetizing kayak gitu butuh kesabaran yang luar biasa dan keberuntungan kalau saya gitu. Jadi kalau fokusnya memang untuk memasarkan produk, saya pikir lebih make sense untuk cari uang sih daripada harus monetize gitu ya. Tapi kalau memang niatnya memang monetize ya tidak apa-apa. Yang penting harus
tahan aja gitu karena nggak gampang untuk monetize itu. Gitu. Iya. Selanjutnya dari Pak Doni ini selamat malam Pak Ino. Ini dia fokusnya di video vertikal, jadi TikTok, Reels dan YouTube Short. Dia menanyakan untuk konsistensi ini jamnya dan harinya ini efektifnya tuh bagaimana Pak? Baik, terima kasih Pak Doni, sangat bagus sekali pertanyaannya. Nah itu biasanya beda-beda Pak. Tiap akun kok di TikTok itu beda-beda, jam efektif itu beda-beda. Bisa dilihat di analitiknya TikTok. TikToknya Bapak ada di analitiknya itu dicek jam-jam orang paling efektif itu jam berapa, seperti itu. Sama di YouTube juga ada, itu biasanya beda-beda. Tapi kalau secara global itu kembali ke target pasar kita siapa ya? Kalau anak muda biasanya, kalau anak SMA, SMK itu kan mereka itu baru nganggur itu 3:30 ke atas karena sekolahnya sampai 3:30. Berarti ya kita bisa upload di jam tersebut. Nggak mungkin target kita orang kantoran mungkin jam 12 siang udah bisa upload karena itu jam mereka makan siang. Sehingga mereka mungkin ketika makan siang pasti browsing-browsing juga gitu. Nah, yang mungkin dihindari untuk upload dari saya sih di weekend. Justru weekend. Weekend itu kadang-kadang orang itu nggak terlalu aware sama ini. Karena mereka lebih suka jalan-jalan sama keluarga dan sebagainya. Tapi kalau di weekday itu lebih efektif. Itu dari pengalaman saya sendiri sih. Kalau upload di weekend itu biasanya lebih turun sih. Ya view-nya lebih turun. Sehingga kalau nggak penting-penting amat, saya sangat hindari upload di weekend. Di weekday itu jauh lebih efektif. Kembali lagi sesuaikan sama target pasar kita siapa. Kalau memang anak SD misalnya, mereka pulang jam 1, ya udah di jam 1 udah bisa upload kan berarti. Itu kalau target kita mungkin pekerja freelance yang dia kerjanya malam-malam, ya udah upload jam 9 plus juga mereka pasti lihat. Kembali lagi itu disesuaikan dengan siapa follower kita, siapa audiens kita gitu. Ini juga membantu menjawab Pak Doni. Jadi untuk video vertikal itu untuk aplikasinya bisa pakai CapCut atau pakai VN. Saya juga pakai VN. Nah itu bisa. Caranya juga sangat-sangat gampang. Tutorialnya juga banyak di YouTube. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Atau langsung open mic nggak apa-apa? Silakan. Ada pertanyaan? Ini pertanyaannya udah habis ini. Jadi dengan perbincangan ini saya harapkan Bapak Ibu semakin berani untuk membuat video yang bertujuan untuk meningkatkan omset bisnis Bapak Ibu semua. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita ke sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu boleh mempresentasikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini juga termasuk video Pak ya, jadi kalau ngomong langsung, nah ini didengarkan seluruh Indonesia ini. Kemarin itu saya juga berhasil mempertemukan petani kopi dari Malang Selatan ke pembeli di BUMN desa di Lampung. Wah, keren. Ya karena obrolan malam Jumat ini. Akhirnya terjadi transaksi. Ada yang mau promosi bisnisnya? Saya Om. Oh, silakan dengan Pak. Oh, Coach Farid. Silakan Coach. Wes angkat tangan lu, gak diceluk-celuk, Rek. Iya, silakan Pak. Ya, izin tidak menyalakan kamera, sedang tidak pakai jilbab. Astaga. Tanpa mengurangi rasa hormat, izin Pak Pram, Om Pram, untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu pelaku UKM, usaha korporasi miliaran yang berada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, DKI, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Aceh, atau punya teman, saudara, atau mantan di 8 provinsi tersebut, usahanya kuliner, makanan, minuman, mau ngurus sertifikat halal gratis, sekali lagi mengurus sertifikat halal gratis, difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian,
dan Lembaga Pemeriksa Halal PT Sukovindo Indonesia, boleh daftar di coachfarid.com/halal. Sekali lagi coachfarid.com/halal. Sekali Bisa minta lagi, tolong dituliskan di kolom chat, Coach. boleh, silakan. Itu Jadi, aja Om. Ya, jadi Bapak Ibu yang pengusaha kuliner yang ingin membutuhkan sertifikasi halal bisa menghubungi Coach Farid, gratis lagi. Ya, Bu Sumarmi. Tadi angkat tangan. Nah, jadi yang membutuhkan sertifikat halal bisa menghubungi di coachfarid.com/halal. Nah, gratis, segera daftar. Kemarin itu yang belum bisa terlayani itu Sulawesi Selatan ya, Coach ya. Iya, kebetulan dapat proyeknya cuma di 8 provinsi itu aja Om. Ya. Mohon doa Moga-moga juga dapat seluruh Indonesia. bisa mengcover sampai Papua, Coach. Amin, amin. Itu aja Om, kurang dari 3 menit Om. Makasih. Terima kasih banyak, Coach. Ada yang lain? Pak Yami Wahyono, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya tenaga pemasaran alat penyaring air yang bisa disambung langsung ke PDAM atau air sumur. Mereknya Kowe buatan Korea, menariknya barang ini bisa dicicil selama 60 kali. Boleh bayar cash tapi sebaiknya dicicil supaya terus bisa dikontrol. Karena selama masa cicilan masih dalam pengawasan perusahaan. Problemnya air, sebetulnya semua air itu baik, cuma proses pengiriman dari pabrik sampai konsumen, ini yang konsumen tidak tahu. Jadi bahaya mikroplastiknya itu lah, dengan punya alat penyaring air, artinya di setiap rumah akan tersedia air sehat setiap saat tanpa usung-usung galon lagi. Hubungi saya 081 330 990 789. Siap. Baru bisa melayani seluruh wilayah Jawa Timur saja. Terima kasih Mas Bram. Terima kasih. Pak Yami bisa ditulis di kolom chat ya, nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih. Selanjutnya Bu Sumarmi, monggo silakan. Ya. Terima kasih Mas. Maaf, lagi flu. Iya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sumarni Mas dari Madiun. Saya memproduksi homemade ya di rumah sendiri. Dirijen semua tandang ijen sendiri Mas. Nggak ada yang bantu. Mulai dari belanja, masak, sampai sudah jadi, sampai memasarkan sendiri semua. Produk saya seperti ini Mas, seperti aneka macam jamu. Asli, gulanya tidak pakai pemanis buatan, tanpa pengawet. Jadi hanya bertahan 1 minggu di suhu ruangan, 2 minggu di kulkas. Juga bisa melayani untuk acara seperti hajatan, walimah, maupun hempes. Juga produk saya yang lain adalah andalan ini, kopi rempah greng. Ini bahannya rempah-rempah semua Mas ini. Dan kopinya kopi asli juga. Ini andalan UMKM-nya Kelurahan Kanigoro. Alhamdulillah bisa ikut mensupport nama baik Kelurahan Kanigoro. Yang mau order ataupun ada acara, silakan menghubungi ke Sumarni
nomor WA-nya 0813 3682 2973. Makasih Mas, Ya. semangat pokoknya. Bu Sumarmi minta tolong ditulis di kolom chat ya nomor HP-nya yang bisa makasih. dihubungi. Ya, selanjutnya Bu Yeni, silakan. Ya, terima kasih Pak Pram. Aku Mana nih juga kameranya? lagi Wah. nggak enak badan suaranya. Aduh. Nah, ini kebetulan aku membership di HDI. Jadi produk HDI itu produk premium dari Perlebahan. Jadi kenapa aku mau promo, mau informasikan karena dalam 3 hari starting besok itu kami ada program beli 1 gratis 1. Salah satunya mungkin ini saya bisa tunjukin. Ini APC aloe propolis cream yang bisa berguna untuk produk untuk di kulit, ataupun ada juga propolis kami, Propoelix yang jadi salah satu andalan kami. Dan untuk keterangan lebih lanjutnya bisa hubungi saya, nomor saya nanti saya WA di sini. 0812 1937 1178. Karena untuk promo 3 hari ini luar biasa harganya. Seperti ini APC yang beli 1 gratis 1 ini normalnya 230.000, ini sekarang cuma 99.000. Jadi ya makanya ini saya informasiin buat relasi di sini, ini bagus banget momennya. Terima kasih ya Pak Pram. Ya, terima kasih. Bu Yeni, minta tolong ditulis di kolom chat ya, nomor teleponnya bisa dihubungi. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada yang mau promosi satu lagi terakhir? Kalau tidak ada, kita foto bersama ya. Mohon dibuka dulu kameranya, kita foto bersama. Oke, terima kasih luar biasa dari teman-teman dan produknya nanti yang udah berani open mic. Saya salut, memang itu harus dilakukan ketika kita percaya diri dengan produk kita, itu wajib. Kalau kita belum pede sama produk kita, berarti kita nggak pede sama jualan kita. Ya. Apapun yang kita jual, kita harus percaya diri. Kita harus percaya diri, insya Allah dengan konsistensi, pasti apa yang kita lakukan akan dijabah sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa, pasti akan dijabah, akan dikabulkan gitu. Yang penting dalam membuat video itu nomor 1 adalah percaya diri, nomor 2 konsistensi, nomor 3 itu baru kita bicara kreativitas. Jangan pernah nggak pede dengan kameraku jelek, jangan pernah nggak pede dengan aku nggak ganteng, nggak ayu. Sudah nggak masanya sekarang, sudah nggak masanya ganteng, ayu, kamera api, enggak. Sekarang kita ada TikTok, ada apa yang orang-orang biasa, saya nggak bilang orang jelek ya, nggak boleh jelek-jelekan. Orang-orang biasa seperti kita ini sekarang sudah punya panggung yang sama, gitu ya. Ada mursyid, ada siapa, itu mereka orang-orang common, orang-orang biasa yang mereka hanya punya kepercayaan diri sebenarnya. Sehingga nomor 1 tetap percaya diri, konsisten. Yang ketiga baru terkait dengan kreativitas. Insya Allah ketika tiga ini dilakukan, omset kita akan naik. Pelan tapi pasti. Ada beberapa kasus UMKM yang saya tangani dan mereka mau konsisten dengan video. Itu rata-rata dalam 3 hingga 6 bulan ada peningkatan 5-10% di omsetnya. Yang mau konsisten dengan video. Meskipun itu sederhana, cuma dia nyuting, ada juga jamu yang saya handle, ada juga jamu. Dia cuma nyuting jamunya di udek itu, terus kebul-kebul itu tiap hari itu, ya udah itu aja. Tapi ada peningkatan omset antara 3 hingga 6 bulan itu antara 5 hingga 10%. Sehingga percayalah, konsistensi dalam video lakukan secara sederhana, nggak usah berlebihan. Insya Allah akan memberikan peningkatan omset, meskipun berapa range-nya akan sangat variatif ya, nggak bisa saya kunci sekian persen, tapi range-nya kalau yang dari kita tangani itu ada 5-10% dalam waktu 3 hingga 6 bulan, seperti itu. Mungkin itu closing statement dari saya, Mas Pram. Ya, jadi intinya memang harus konsisten ya. Kalau konsisten dilakukan, pasti kesempurnaan itu pasti bisa kita raih ya. Jadi memang video pertama itu pasti jelek ya. Orang itu pasti mikirnya, waduh nanti kalau videoku jelek gimana.
Pokoknya Nah, itu konsisten yang aja. harus disingkirkan. Jangan pernah Nah. berpikir video kita jelek. Nggak ada yang jelek. Insya Allah semuanya bagus. Kita harus percaya diri kalau kita bagus. Nggak ada yang jelek gitu. Nah, sip, sip, Lakukan dengan konsisten. Ketika orang bisa menerima video kita yang sederhana, lama-lama juga pasti akan dibilang bagus. Gitu. Karena terbiasa melihat seperti itu. Meskipun mungkin dari pandangan orang lain jelek, tapi ketika orang bisa menerima itu tetap bagus kok. Yang penting bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Oke ya, semoga ini webinar ini bisa membesarkan semangat Bapak Ibu untuk selalu membuat video yang menarik untuk bisa meningkatkan omset usaha Bapak Ibu semuanya. Oke, demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih untuk para sponsor Everyday Laundry, Coklat 5 Pastel, dan didukung sepenuhnya oleh Prams Management. Terima kasih Pak Ino atas sharingnya hari ini, sangat luar biasa. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ino. Ino. Sehat-sehat selalu Pak Ino. Sama sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.